Penerimaan negara tahun lalu mencatat surplus melebihi 450 miliar dolar. Setelah memicu perdebatan hangat, Yuan Eksekutif memutuskan menikmati surplus ini bersama masyarakat, berencana membagikan uang tunai 6.000 per orang. 对于1800亿准备预留400亿来应付不时之需，但其余1400亿来让全民从小到老能够共享经济成果，每人6000元，不需要再经修法程序，最快能够在农历过年前。 Menurut Su, berdasarkan populasi 23,35 juta jiwa, sekitar 140 miliar dalam bentuk anggaran khusus akan diajukan kepada Yuan Legislatif. Rencananya pengiriman transfer melalui bank akan diadopsi, diperkirakan butuh waktu setidaknya sebulan. Ketua Yuan Legislatif, Yeo Shi-kun memperkirakan kalau semuanya lancar, penyaluran mungkin terwujud sebelum Tahun Baru Imlek. Seiring terus turunnya tingkat kelahiran, Pemkot Taipei berencana meningkatkan tunjangan kelahiran untuk anak pertama akan naik dari 20.000 menjadi 40.000 dolar, tertinggi di seluruh Taiwan. 生育奖加倍送，就第一胎4万，第二胎4万5，第三胎5万。 Tapi apakah meninggikan tunjangan kelahiran sungguh bisa meningkatkan keinginan warga untuk melahirkan? 不会耶，毕竟一开始只有4万嘛，但是后续的花费还是一笔蛮大的。 Populasi kota Taipei terus turun dari 2,66 juta jiwa pada 2018 menjadi 2,5 juta pada 2022. Selain disebabkan unsur pandemi, juga dikarenakan terus turunnya tingkat kelahiran sebanyak 8 ribuan bayi dari 23 ribuan pada 2018 menjadi 14 ribuan pada 2022. Ada dua versi dalam perencanaan Pemkot yang menunggu keputusan Wali Kota Chiang Wan-an untuk diberlakukan mulai April. Berlaku bagi bayi yang dilahirkan setelah 25 Desember 2022. Pandemi mengganas di Tiongkok. PPLN dari sana harus menjalani tes PCR saat tiba di Taiwan mulai 1 Januari. Pada hari pertama, JICC menemukan 164 dari 657 atau 25% PPLN di Bandara Taoyuan dan Songshan menunjukkan tes positif. JICC mengumumkan dari tanggal 6 hingga 31 Januari, PPLN dari Tiongkok yang memasuki Taiwan dengan cara transit di Hong Kong atau Macau juga harus memiliki tes PCR negatif dari lokasi keberangkatan berlaku 48 jam atau tes rapid negatif berlaku 24 jam. Jumlah kasus lokal di Taiwan juga mulai naik sejak pekan lalu. Tanggal 3 bahkan mencatat 360 kasus impor, tertinggi dalam 168 hari. JICC memperkirakan puncak lonjakan akan jatuh pada akhir Januari hingga awal Februari. Pakar mengusulkan, selain Tiongkok, Taiwan juga harus memantau erat perkembangan mutasi virus di negara lain, terutama strain XBB 1,5 yang memiliki daya penularan lebih kuat. Menurut riset, XBB 1,5 tumbuh dengan kecepatan 120% per minggu, lebih kuat 2 kali lipat dari virus BQ1. Warga yang memenuhi syarat diimbau secepatnya menerima vaksin generasi baru untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Krisis mogok kerja kembali mengancam Bandara Taoyuan. Setelah aksi cuti massal staf darat EVA Airways, Serikat Pekerja Bandara yakni Taoyuan International Airport Service atau TIAS, kini menuntut perbaikan persyaratan pekerjaan dengan mengeluhkan pekerjaan non-stop pada masa pandemi, jeda bonus akhir tahun dan tunjangan yang tidak dapat mengejar inflasi. Ada 6 poin utama dalam surat mediasi perselisihan yang diajukan TIAS, antara lain revisi bonus lembur dari 50 menjadi 75 dolar, kenaikan gaji 4%, bonus akhir tahun berupa gaji sebulan tambah 80.000 dan tunjangan pandemi 15.000. Selain itu, TIAS juga menuntut ditetapkannya sistem promosi agar personel non-staff memiliki kesempatan dan jadwal untuk transfer. Dalam perundingan darurat terbaru tanggal 4 pagi, pihak perusahaan akhirnya menyetujui kenaikan bonus akhir tahun, juga berjanji memenuhi 6 tuntutan TIAS melalui negosiasi berikutnya.